Bahwa orang-orang yang saat ini orang-orang daerah membayarkan pajak, walaupun fasilitas yang mereka punya tidak sebanding dengan fasilitas yang kita punya di DKI Jakarta. Mereka membayar pajak turut Indonesia tidak akan pernah kembali lagi hidup. Ini karena sumber utama kita dari pajak, kawan-kawan. Tapi buruknya pimpinan pajak ini perlu dicurigai, kawan-kawan. Ini yang menjadi keajaran kita di KPK. Bayangkan seorang pejabat dalam setahun tabungannya bertambah 2 miliar, kawan-kawan. Itu tidak rasional. Dalam setahun dia bisa mendapatkan 2M, kawan-kawan. Kita tahu berapa gaji dan tunjangannya, kawan-kawan. Kita mendengarkan aspirasi kita, kawan-kawan. Kita akan bersurat kepada Presiden bahwa hari ini Rafael Alun pun juga. Biar kalian tahu, kawan-kawan, ini si bom satir. Ada kelompok oke di dalam kementerian, kawan-kawan. Coba diperiksa seluruh orang dirjen pajak, periksa harta kekayaannya dan periksa para pembantu-pembantunya. Apakah pembantu mereka tiap hari melakukan konvoi besar-besaran dengan ugal-ugalan, kawan-kawan, tetapi memakai uang rakyat, kawan-kawan. Walaupun mereka bantah, tetapi kita melihat aliran dana itu, kawan-kawan. Seorang pejabat bisa menghasilkan 2-4 M, kawan-kawan, dalam setahun. Kita tahu gaji mereka berapa, tunjangan mereka berapa. Kalau dikalkulasikan, setahun nggak mungkin bisa 4 M, kawan-kawan. Sumpah jabatan, tapi apa? Kewajibannya mereka saja tidak dilaksanakan. Kita bisa melihat sebelum akhir kasus-kasus yang terakhir ini muncul, bahwa ada sekitar 13.800 orang yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara. Itu apa yang terjadi, itu harus kita curiga, karena mereka memainkan sistem yang dibuat oleh mereka sendiri. Mereka telah mengakali sistemnya. Jadi sungguh tidak heran ketika ada orang-orang di dalam Kementerian Keuangan beserta Dirjen Pajak tidak melaporkan harta kekayaannya, mendapatkan harta kekayaan yang sungguh fantastis di luar tentang gajinya. Indonesia hari ini datang ke KPK sebagai aksi ketiga kami mengikuti perkembangan kasus Rafael Alun yang hari ini sudah masuk ke ranahnya KPK. Kami sebelumnya sudah ke Kemenkyu mengkritisi persoalan 13.000 pegawai pajak yang tidak melaporkan LHKPN, dan pasca aksi kami langsung viral dan banyak melaporkan. Kedua, kami kemarin melakukan aksi sindiran, memberikan koin, mengkritisi kehidupan hedonnya masyarakat, kehidupan hedon birokrasi ASN para dirjen pajak. Kami melihat lebih baik rakyat yang menyumbang buat para ASN untuk berhidup mewah daripada mereka mengambil dari uang pajak kita yang kita bayarkan kepada negara. Dan hari ketiga ini, kenapa kami datang ke KPK? Kami mengikuti perkembangan kasus pemeriksaan Rafael Alun ke KPK kemarin. Kami melihat langkah KPK ini cukup progresif untuk membongkar sindikat dari kelompoknya Rafael Alun sendiri. Pertama, berdasarkan kajian kami, KPK mengatakan bahwa ada geng di Kemenkyu dan Dirjen Pajak. Nah, ini kita meminta diperjelas gengnya ini unsurnya siapa aja. Unsurnya siapa saja, apakah mereka terbagi-bagi ada di beberapa dirjen di Kementerian Keuangan, atau geng ini antara geng pajak dan geng bea cukai. Karena kita melihat hari ini yang dipanggil dan disorot adalah dari pihak pegawai bea cukai dan juga pegawai pajak. Ini kan menurut kami bahaya ketika terjadi ada persaingan di dua lembaga yang punya fungsi mengumpulkan pendapatan negara. Ketika ada konflik of interest di internalnya, itu berdampak kepada pendapatan negara juga, dan itu harus segera diselesaikan sama Menteri Keuangan. Dan juga desakan untuk KPK-nya apa?
kami hari ini datang ke KPK mendesak untuk KPK memanggil Dirjen Pajak Suryo Utomo. Karena begini, Rafael Alun ternyata tahun 2020 pernah dipanggil KPK juga. Nah, dan juga kita kalau melihat sama-sama dari hasil pemeriksaan KPK begitu rapinya permainannya Rafael Alun dalam melakukan operasi-operasinya dalam seperti mengelabui kekayaan dan juga mengakali pajaknya pribadi. Nah, ketika tahun 2020 dia sudah tersorot oleh KPK, masa pimpinannya itu nggak tahu Dirjen Pajaknya itu Pak Suryo? Kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu ya dia ngapain aja sebagai dirjen? Saya rasa KPK perlu ngambil keterangannya supaya diperiksa apakah dia mengetahui bahwa bawahan-bawahannya ini bisa beroperasi liar seperti itu. Artinya Rafael Alun ini kan hanya sekelas golongan 3. Kami melihat bahwa meyakini bahwa masih banyak Rafael Alun lainnya di tubuh internal Dirjen Pajak yang harus segera diusut proses hukumnya. Dan juga kita melihat Bu Sri Mulyani kan mengatakan akan melakukan reformasi pajak besar-besaran. Kami cukup pesimis reformasi pajak bisa berjalan kalau pimpinan-pimpinannya, dirjen-dirjennya masih orang-orang yang sama. Kalau kita mau berani harus bersihkan dari pucuk sampai akar. Itu sih harapan masyarakat.